Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan siap diberkati serta berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Semua saya menyampaikan selamat berbahagia dalam kasih-Nya. Dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih. Saya boleh menjadi berkat. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Allah perihal kehidupan yang akan memberikan harapan, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sangat dicintai dikasih Tuhan dan sesama, dan pada akhirnya kehidupan kita ditentukan untuk masuk dalam kemuliaan, yaitu tentang mengedepankan kasih dan pengampunan. Saudara-saudaraku, sesungguhnya saya dan saudara ini awalnya adalah minus. Kita nggak punya apa-apa. Jangankan hal materi, perbuatan baik kita krisis. Kita ini sesungguhnya sudah betul-betul mentok krisisnya. Pengampunan krisis, kasih krisis, perhatian terhadap sesama krisis, untuk menjalin hubungan satu dengan yang lain juga krisis. Yang ada hanyalah kemunafikan. Itu kita dulu. Tetapi sekarang, haleluya, karena Kristus telah mati untuk saudara dan saya, maka kita dibut plus. Saudara-saudaraku, kita mau membaca Lukas 23 ayat 34a. Lukas 23 34a. Dikatakan demikian, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, sampai situ aja. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa doa yang hanya sepenggal ini di atas kayu salib ternyata ampuhnya luar biasa. Yang saya katakan ampuh adalah karena mampu menghapus dosa-dosa kutukan. Ada 3 yang tebus. Secara singkat saya sampaikan, pertama adalah dosa kutukan. Ketika mereka hendak menyerahkan Yesus sebagai korban, mereka berkata, mereka seperti buta dengan perkataan. Dia menjawab seperti ini, Matius 27 ayat 25. Saudara akan temukan di sana seperti ini. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Saudara, doa pernyataan mereka seperti ini itu mengerikan, menakutkan. Kalau perkataan seperti ini tidak dinetralisir dengan doa, dengan doa Tuhan Yesus, kemungkinan mereka dan generasi-generasi yang di bawahnya itu ambyar. Tapi dengan doa Tuhan Yesus ini, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dosa ini terangkat. Buktinya, pengampunan turun. Buktinya, ketika Rasul Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, Kisah Rasul pasal 2. Saudara bisa lihat, 3.000 orang bertobat. Itu kalau bukan doa Tuhan Yesus,
kepada Bapa untuk menghapus dosa kutukan itu. Nggak mungkin ada pertobatan. Karena doa di atas kayu salib inilah mampu menghapus mereka yang betul-betul doa yang mengerikan itu. Dan berikutnya, bila saudara membaca Kisah Rasul berikutnya, pasal 4, itu khotbah kembali 5.000 bertobat. Luar biasa bukan? Itu dosa kutuk pertama. Kedua, kita buka Ulangan 28 ayat 15. Dosa dari kutuk hukum Taurat. Dengan tegas mengatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudaraku, betapa ngerinya dampak bila tidak menuruti apa didengar dari hukum Taurat ini. Tuhan Yesus telah menghapus bukan hanya dosa kutuk dari penyalipannya, dosa kutuk dari hukum Taurat pun dihapuskan. Kita melihat Esra waktu khotbah, baik di dalam kitab Nehemia maupun Esra, setelah orang Israel mendengar khotbah imam besar, imam ini atau Esra atau Nehemia, sudah tahu mereka menangis. Menangis itu ada dua macam. Menangis karena satu KKR, atau menangis yang kedua karena tidak mampu melakukan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat, satu hukum Taurat, 10 kan, satu saja nggak dilakukan. Semua badar, 9-9-nya angus. Jadi tidak mampu mereka. Mereka menangis karena tidak mampu. Ini pun Tuhan Yesus tebus mereka. Dan bagaimana selanjutnya karya kasih dikedepankan dan pengampunan? Yang ketiga, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dikatakan seperti ini. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini dosa umum. Yesus tebus. Bukan hanya doa di kayu salib tentang kutuk mereka ketika menghantar Yesus untuk dihakimi, dihukum mati, dieksekusi, tapi juga dosa kita seluruhnya. Allah itu setia dan adil. Dia setia dan adil. Segala dosa kita bila kita akui, kita diampuni. Sekarang maju sesi keduanya. Kasih dan pengampunannya. Untuk siapa sih? Ya untuk kita. Saudara, mari kita melihat. Tujuan kasih dan pengampunan dikedepankan. Supaya saudara dan saya satu. Memiliki keakraban, pemulihan hubungan dengan Bapa. Kita disatukan oleh Bapa bersama-sama.
Dalam Kolose 2 ayat 13, saya akan bacakan untuk saudara. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara-saudara, Kristus nyata, penyalipannya dan matinya serta bangkitnya bertujuan saudara dan serta akrab dengan Bapa. Kita tidak ada lagi gap. Tanpa penyalipan Kristus, ada jurang pemisah, ada gap yang meluas, lebar antara kita dengan Bapa. Tetapi oleh karena kematiannya Kristus dan oleh pelanggaran kita dihidupkan Allah kembali bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran saya dan saudara. Kita disatukan kembali. Dosa itu yang menyeret saudara dan saya jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak berubah, Dia biasa. Yang berubah itu kita saat berdosa. Saudara, saya ingatkan tahun-tahun lalu tentang lagunya Bimbo. Sam, Acil, siapa lagi itu? Iin Parlina. Tuhan, tempat aku berteduh. Kan begitu toh? Yang dinyanyikan anak-anak Tuhan di gereja. Engkau jauh, aku jauh. Kan begitu. Itu syair yang salah. Tuhannya Kristen, Tuhannya orang Kristen. Tidak pernah jauh dari manusia. Yang menjauhkan itu adalah dosa. Tuhannya tetap. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Telinga Tuhan tidak tuli, tangan Tuhan tidak singkat mendengar doa saudara dan saya. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan aku ada dosa. Tuhan itu tetap, Dia tinggal apa adanya Dia. Seperti Dia tinggal sebagaimana Dia ada. Namun kitalah yang diseret oleh dosa. Kita nggak bisa akrab. Makanya Natal itu penting. Apa itu Natal? Inti berita Natal, Allah mencari manusia. Agama lain mengajar manusia mencari Allah. Maaf saudara, sampai manusia itu ambiar, nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu manusia mencari Allah. Karena ada jurang pemisah. Tetapi kalau Allah mencari, Allah punya inisiatif sendiri. Saya yakin, Allah yang punya berencana sendiri, pasti ketemu. Maka jadilah sebagaimana kita ada saat ini. Hubungan Bapa dengan kita itu harus mesra. Supaya sungguh-sungguh hubungan ini berkelanjutan. Sampai kita menghasilkan buah-buah. Dari hubungan kita dengan Bapa, buah-buah roh. Buah roh. 9 buah roh. Pertama, kasih. Terakhir, penguasaan diri. Itu harus dimiliki hasil hubungan kita dengan Tuhan. Kemesraan kita dengan Tuhan. Menghasilkan satu keindahan hidup. Jadi hidup ini bukan sendiri lagi. Immanuel, Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Itu yang untuk kita yang pertama. Untuk kita yang kedua. Kita ini supaya diperkenan
bila korban. Sebab ibadah itu harus korban. Bangsa Israel nggak boleh kumpul-kumpul tanpa korban. Dia berkata, jangan datang kepadaku dengan tidak membawa apa-apa. Dengan tangan kosong, jangan. Maka perintah-perintah yang disampaikan baik nabi dan rasul itu selalu berkata persembahan, korban persembahan. Kita membuka Matius 5 ya, ayat 23, 24. Bagaimana korban yang sangat bisa menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 23, 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, hati saudaramu, terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Puji Tuhan. Di atas mezbah itu harus ada korban persembahan. Namun, jangan sibuk dengan apa yang di atas mezbah itu. Mungkin korban yang sangat membanggakan. Harganya mahal. Mungkin bukan hanya domba biasa atau merpati, tapi lembu mungkin. Menyenangkan, membanggakan. Tapi Roh Kudus pernah berkata, tinggalkan, bereskan masalah. Kita harus tinggalkan, saudaraku. Bereskan masalahmu. Supaya pekerjaan yang kau kerjakan tidak mubazir. Betapa banyak orang Kristen menyampaikan korban, tapi persembahannya korbannya tidak berkenan. Ada anak Adam, 2 anak Adam, bernama Kain dan Habil. Persembahan Kain tidak diperkenan. Persembahan Habil diperkenan. Lalu banyak terpancing orang-orang Kristen mendiskusikan. Kenapa dua-dua mengerti persembahan, kok nggak diperkenan salah satu? Yang tua lagi, yang sulung lagi. Saudara, satu diskusi perdebatan yang panjang, perhelatan tentang 2 saudara itu. Saya kok sederhana aja, saudara. Coba baca baik-baik Kejadian pasal 4, 5, dan 6. Saudara perhatikan. Maka Allah mengindahkan Habil dan persembahan. Untuk Kain, maka Allah tidak mengindahkan Kain dan persembahan. Pertama, saudara. Pertama adalah manusianya dulu yang diperhatikan oleh Allah. Diperkenan enggak Kain itu? Enggak diperkenan. Orang kalau enggak diperkenan, termasuk persembahannya pun enggak menyenangkan. Ada yang bilang, iya persembahan Kain dari tanah. Ya, seperti Polowijo begitu. Dari hasil tanah yang sudah dikutuk. Kalau Habil kan tidak, ada nyawanya di dalam. Dan itu paling disukai oleh Allah, persembahan yang menyegarkan. Dan ada darah lagi. Menurut saya itu kesuwen, kelamaan. Tapi perhatikan dulu. Maka Allah mengindahkan Habil dan persembahan. Dan Allah tidak mengindahkan Kain dan manusianya dulu. Nah, saya cerita ya. Ini kejadian yang lucu, walaupun sudah lama, tapi saya teringat sekali. Waktu saya di Madura tahun 83,
Saya di tahun 80 sampai 84 itu di Madura. Ada seorang ibu muda, saya dikasih baju. Baju ini bila dipakai, masalah, mohon maaf, gatel luar biasa. Garuk-garuk saya kalau pakai baju itu. Tetapi kalau nggak dipakai, ditanyakan. Manggil saya memang jambal, karena saya masih bujang, masih lajang, dan juga saya masih sangat muda, umur 20-an. Do Julius, mana baju yang saya kasih? Oh, di rumah kok, Cik. Kok nggak dipakai? Baru kemarin saya pakai, saya pura-pura. Dalam hatiku, kon sing seneng. Kon sing seneng, aku sing seneng. Kalau pakai itu, gatel bukan main. Tapi memang sehari-harinya, orang yang korban ini, hidupnya, tanda-tanda pertobatan tidak ada. Jadi dari situ bisa dilihat, kalau persembahan orang bertobat, sangat menyenangkan. Kalau persembahannya orang nggak bertobat, sangat menyusahkan. Saudaraku, pertama kali, perkenankanlah dirimu di hadapan Bapa, supaya kita dilayakkan, kita diperkenankan, sehingga seluruh korban kita berkenan di hadapan Bapa. Betapa pentingnya pengampunan dan kasih dan pengampunan itu. Kalau kita lakukan itu, kita pasti menjadi orang yang sangat bahagia. Ya, kita sudah diampuni begitu rupa. Dan yang ketiga, saudara, haleluya, harus menjadi gaya hidupnya orang percaya. Pengampunan itu. Pengampunan harus menjadi gaya hidup saudara dan saya. Nah, ini catatan khusus bagi saudara-saudara yang punya name list, catatan nama, bukan untuk didoakan, tapi untuk dibenci, itu jangan sampai terjadi. Gaya hidupmu, hidupku, harus pengampunan. Dengan siapapun kita mengampuni. Kita membuka sepenggal doanya Tuhan Yesus mengajar para murid tentang doa Bapa kami. Pasal 6, Matius ayat 12. Kita buka dan baca. Sebentar ya, saya minum. Pasal 6, Matius ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Satu pertanyaan untuk kita. Betulkah doa seperti ini dari mulut bibir kita? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul? Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami, jangan-jangan hanya lip service, hanya abang-abang lambe. Nah, ini perlu dikoreksi lagi doa-doa seperti ini. Kita koreksi diri dan doa ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Benar, kita mengampuni orang-orang yang salah. Nah, saudaraku, pengampunan itu harus menjadi gaya hidup saudara. Sehingga ketika kita berdoa seperti ini, kita nggak salah ada tujuan. Kita sudah mengampuni si A sampai si Z. Kita sudah mengampuni mereka. Ada satu kisah dalam Alkitab. Dalam Injil Matius pasal 18. Kalau kita membuka 23 sampai 33, ada satu orang punya utang
pada raja. 10.000 talenta. Karena berat, nggak bisa bayar, minta diampuni, dibebaskan. Udah diampuni dan dibebaskan oleh si raja. Tetapi saudaraku, baru keluar dari hadapan, dia bertemu dengan seorang teman. Itu kalau saudara membuka Matius 18, nah di situ juga termasuk 18 dan ketika itu ketemu seorang temannya punya utang 100 dinar. Dia marah sekali, pegang baju lehernya, pukul dia. Kalau kamu nggak bayar, kamu tahu resikonya. Langsung nggak tahu temannya diapakan oleh si punya utang 100 dinar ini. Orang cerita kepada raja. Raja, orang yang dibebaskan 10.000 talenta ini, sekarang temannya punya utang 100 dinar saja, ramenya, resenya bukan main. Dipanggil, raja marah. Kamu diampuni, utang banyak, sekarang menang sedikit saja, gak saya ampuni. Saudaraku, tahukah saudara? 1 talenta itu berapa dinar? 1 talenta. Sudah catat ya? Nanti akan ada hitungan kita. 1 talenta itu 6.000 dinar. Dibanding tadi 100 dinar saja bermasalah. Sekarang 1 talenta sama dengan nilainya 6.000 dinar. Nah, kalau 10 talenta berapa? 1 talenta 6.000 dinar. 10.000 talenta berapa dinar? 60 juta dinar. Kalau saudara nggak ada ayat pendukung, kita juga nggak akan tahu berapa kursnya dinar. Bila membaca ulang Matius 22, bekerja 1 hari, gajinya 1 dinar. 1 hari 1 dinar. Itu gaji orang 1 hari di Israel. Waktu itu 1 hari gajinya 1 dinar. Lalu kalau 60 juta dinar berapa hari sudah? Kira-kira berapa itu? Kalau saudara hitung akan ketemu 164 hari. Kok 104 tahun. Kalau sampai 60 juta dinar, 1 hari 1 dinar, berarti 60 juta hari. Kita harus kerja. Baru bisa bayar raja tadi. 10.000 talenta. Itu dia ampuni. Jadi pengampunan Tuhan itu lebih dari hidup kita. Sebab nggak ada orang yang usianya 164 tahun. Ya toh? Kalau untuk zaman sekarang, 80 aja sudah keteter, sudah. 80 tahun saja kita sudah banyak keluhan-keluhan. Ya. Yang pikun lah, gudangnya minyak lah, gudangnya gula lah. Banyak penyakit. Jadi tubuh ini bukan lagi rumah Allah, tapi sudah menjadi rumah sakit. Kalau kita sampai usia 80 lebih. Alkitab 80, 70, 80 tahun. Lebih dari itu kesulitan, kesusahan yang dialami manusia.
Nah ini Tuhan ini mengampuni kita 164 tahun kalau kita kerja. Sebab itu marilah jadikan gaya hidup saudara pengampunan. Dulu saudara dan saya itu minus. Saya dengan sesama itu minus. Aslinya kita minus. Semua orang sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Suratan Roma berkata seperti itu. Dan kita tuh minus. Minus, tidak ada satupun yang bisa merubah selain Bapa sendiri. Dikatakan kejadian, Yohanes 3, 36. Oh, Yohanes 3, 13. Berkata bahwa tidak seorang pun naik ke surga selain daripada dia yang turun. Garisnya dari atas ke bawah. Suret. Jadi plus. Minus saudara, minus saya itu jadi plus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yaitu anak manusia. Jadi plus. Satu dengan yang lain plus suami istri plus. Bapak anak plus. Satu keluarga plus. Kalau sudah nilainya plus, saudara-saudara. Seperti Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ayat 1 duduk bersama dengan rukun. Ayat 3 berkata di sana Tuhan memerintahkan berkat. Kalau hidup kita sudah plus, berkat itu akan mengejar saudara dan saya. Jadilah pribadi yang selalu mengedepankan kasih dan pengampunan. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh plus hidup kita sudah berhasil menghadirkan Kristus dalam hidup sesama kita, dalam hidup komunitas kita, dalam hidup gereja kita. Kalau sudah Kristus bila ada, segala sesuatu bisa terjadi. Karena itu saudaraku, andaikan hidup ini, andaikan Bapa tidak mengedepankan kasih dan pengampunan melalui Yesus Kristus, maka bisa saja lautan akan menjadi kering. Dan dikatakan langit pun takkan berbintang. Dan dipastikan surga tidak akan pernah ada. Tetapi dengan semuanya terjadi, sudah dikedepankan, dan sudah pengampunan sudah disampaikan, maka lautan tak akan kering, langit penuh bintang, surga pasti selalu ada. Baik surga yang sesungguhnya maupun surga yang ada kita alami setiap saat. Seperti jadikanlah di bumi seperti di surga. Biarlah kasih dan pengampunan ini membekali saudara memasuki tahun 22 ini. 2022 biar tahun kemenangan buat setiap saudara. Tahun terobosan berkat Tuhan. Amin.